Kekerasan berbasis gender masih menjadi isu serius di Indonesia, termasuk di Bali, yang berdampak luas pada keselamatan, kesehatan fisik dan mental, serta akses perempuan terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan ruang publik. Program Perempuan Pulih Berdaya, Wujudkan Kesejahteraan didukung sepenuhnya oleh GRAB dan Benih Baik. Tujuan dari program ini untuk mendukung penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender melalui berbagai kegiatan. Penerima manfaat program terdiri dari para perempuan penyintas kekerasan dan anak muda perempuan, yaitu mahasiswa di wilayah Bali. Sebagai langkah awal pelaksanaan program, diselenggarakan workshop seputar isu kekerasan berbasis gender. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai faktor, penyebab, dan bentuk-bentuk kekerasan, dampak terhadap korban, mekanisme perlindungan hak-hak korban, serta strategi pencegahannya. Ternyata dari workshop yang dibahas tadi itu mengenai kekerasan berbasis gender itu tuh bukan hanya tentang KDRT aja, tapi ada banyak hal, terutama eksploitasi. Itu ada banyak hal yang bisa dipelajari sih dari workshop yang tadi. Sebagai mahasiswa psikologi, aku harap teman-teman perempuan atau anak-anak yang mengalami kekerasan berbasis gender bisa langsung mencari bantuan psikolog atau tenaga kesehatan lainnya demi menjaga keberlangsungan mental kalian. Jadi aku harap siapapun itu yang mengalami nggak perlu malu dan bisa lebih terbuka lagi. Mau mencoba bagaimana sih kalau misalnya mengadakan konseling untuk para penyintas? Dari pelatihan ini saya tahu dirinya mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan hukum. Selama saya dibantu oleh WCC, saya agak tenang. Karena sudah ada yang membantu saya memecahkan masalah. Melalui program ini, kegiatan konseling dan terapi juga diberikan kepada penerima manfaat, khususnya para perempuan penyintas. Kegiatan ini dilakukan oleh konselor dari LBH Bali Women Crisis Center yang bertujuan untuk membantu pemulihan psikologis, memperkuat ketahanan emosional, serta mendukung proses penguatan diri dan pemberdayaan para penyintas. Dalam sesi konseling, kami membantu para penyintas mengelola emosi, mengenali kebutuhan mereka, dan membangun ketahanan diri agar dapat melangkah lebih kuat. Kami juga melakukan terapi sederhana agar mereka bisa lebih tenang, mengenali perasaan mereka, dan kembali percaya bahwa mereka berdaya. Setiap perempuan mempunyai cerita dan cara bertahan yang berbeda. Tugas kami adalah memastikan mereka tahu bahwa mereka berharga, didengar, dan tidak sendirian. Pelatihan pemberdayaan ekonomi dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan program. Pelatihan ini secara khusus menjadi wadah untuk memahami bahwa pemberdayaan ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan dan pencegahan kekerasan. Perempuan itu juga bekerja di sebuah produksi misalnya. Saya membawakan materi tentang cara membuat dan mengelola platform e-commerce secara sederhana, bertujuan agar para peserta dapat menguasai media online untuk memasarkan produk. Materi yang saya bawakan yaitu terkait dengan content creation, yaitu pembuatan konten kreatif untuk media sosial. Nah, tujuannya adalah agar peserta memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mempromosikan produknya di platform masing-masing. Manfaat yang saya dapatkan itu lumayan banyak. Saya jadinya dapat mengetahui bagaimana cara mengedit produk-produk untuk diposting di Shopee atau media platform lainnya untuk berjualan online. Terus bagaimana cara berjualan dengan baik, bagaimana kita harus konsisten untuk memposting produk-produk walaupun nanti belum ada yang beli, tapi itu bakal meninggalkan kesan untuk para pelanggan. Perasaan saya senang sekali. Saya mempelajari untuk berjualan online, membuat akun toko juga untuk berjualan.
perempuan harus gini ya, mandiri, harus berdiri di kaki sendiri, nggak boleh tergantung sama orang lain, harus bisa menghasilkan uang sendiri. Penguatan jaringan dukungan untuk korban kekerasan berbasis gender juga dilakukan lewat program ini. Kami mengundang berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, paralegal, dan para pihak terkait lainnya. Melalui dialog dan kolaborasi, kami duduk bersama dan berdiskusi dalam memahami tantangan terbaru, memperkuat koordinasi, dan membangun sistem dukungan yang berpihak pada keselamatan dan pemulihan korban. Hal yang penting hari ini adalah bagaimana pencegahan, pelayanan, kemudian setelah kita memberikan pelayanan terhadap korban perempuan, itu kita membahas tentang apakah pencegahan yang sudah kita lakukan selama ini metodenya sudah tepat atau tidak, kemudian materi yang kita berikan itu sudah tepat atau tidak, dan layanan yang kita berikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kemudian ada beberapa kendala yang kami hadapi, mungkin hampir sebagian besar bagi pekerja sosial yang memberikan layanan di bidang kekerasan, mungkin sama-sama merasakan seperti adanya perbedaan pendapat dengan pelapor, kemudian perbedaan pendapat dengan keluarga, atau hal-hal lainnya yang mungkin sudah sering dialami, kemudian kami mencari regulasi yang paling tepat seperti apa. Salah satunya adalah sinergi bersama dengan kami yang ada di LSM, kemudian ada yang di pemerintahan, kemudian juga ada di aparat desa atau juga di lembaga lainnya supaya memiliki satu persepsi yang sama dan layanan yang diberikan juga bisa dioptimalkan.